Asal mula Lau Kawar, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah dalam sebuah kisah, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Desa Kawar namanya. Penduduk di desa ini bermata pencarian sebagai petani. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduk mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pegelaran gendang, guro-guro aron, musik khas masyarakat Karo. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam acara itu. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas pembaringannya. Ya Tuhan, aku ingin sekali menghadiri pesta itu. Tapi apa dayaku ini? Jangankan berjalan, berdiri pun aku sudah tak sanggup. Ratap si nenek tua dalam hati. Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang guro-guro aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guru-guru aron itu, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Namun, semuanya itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggal siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dalam kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya bicara. Hanya derayan air mata yang menemaninya untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada yang peduli padanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa. Karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak, menantu, dan cucu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang. Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Keluh si nenek yang badannya sudah gemetar menahan lapar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya,
Si nenek tua terpaksa beringsut-insut kembali ke pembaringannya. Ia sangat kecewa. Tak terasa air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasibnya yang malam. Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak sampai kenyang, sedangkan aku dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka, kata nenek tua itu dalam hati dengan perasaan kecewa. Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya. "Istriku, apa kamu sudah mengantar makanan untuk ibu?" tanya sang suami kepada istrinya. "Belum," jawab istrinya. "Kalau begitu tolong bungkuskan makanan. Lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang," perintah sang suami. "Baiklah suamiku," jawab sang istri. Wanita itu segera membungkuskan makanan lalu menyuruh anaknya. "Anakku, antarkan makanan ini kepada nenek di rumah," perintah sang ibu. "Baik ibu," jawab anak yang langsung berlari sambil membawa makanan itu pulang ke rumah. Karena jarak tempat pesta dengan rumahnya jauh, si anak istirahat di bawah pohon sambil menyekah keringat yang bercucuran di wajahnya. Si anak merasa lapar setelah capek berlari-lari dan ia melihat bungkusan yang dipegangnya. Si anak berpikir, tidak apa-apa kalau aku memakan sedikit dari bungkusan ini. Lalu si anak membuka bungkusan tersebut dan ia begitu tergiur melihat makanan yang ada di dalam bungkusan itu. Karena begitu nikmatnya, tanpa sadar ia sudah menghabiskan seluruh daging yang ada di bungkusan tersebut. Setelah tersadar, ia merasa bersalah telah menghabiskan seluruh daging yang ada. Hanya tersisa tulang-tulang dan nasi putih. Si anak kemudian berpikir, nenek kan sudah rapuh. Jadi ia tidak tahu kalau dagingnya sudah habis. Yang penting tulang-tulang masih ada. Lalu si anak membungkus kembali makanan tersebut dan melanjutkan perjalanan ke rumah. Sampai di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya. Lalu berlari kembali ke tempat upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat-saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun, betapa kecewanya ia. Ternyata isi bungkusan itu hanyalah sisa-sisa makanan. Beberapa potong tulang sapi dan kambing yang hampir habis dagingnya. Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang? Gumam si nenek tua dengan perasaan kesal. Kemudian sang nenek bertanya kepada cucunya. Togap, kamu yang memakan daging ini ya? Si Togap menjawab dengan cepat. Saya tidak ada membuka bungkusan apalagi memakannya ini. Nanti, tadi yang membungkusnya ini, saya tidak melihat ketika dibungkus. Terang si Togap. Kemudian si Togap bergegas pergi meninggalkan nenek ke tempat pesta. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya mengira anak menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu. Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran. Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukaria, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit tangis meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan itu. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduk yang selamat dalam peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah yang besar yang digenangi air.
oleh masyarakat setempat. Kawah itu diberi nama Lau Kawar.